Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzii ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah majelis ta'lim Al-Kansa yang Allah muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya di pagi menjelang siang ini di waktu yang mulia dan istimewa, hari Id, hari raya pekan kaum muslimin, hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk satu tujuan yang mulia, yakni melalui jalan pintas menuju surga. Bukan begitu? Insyaallah. Ya, kenapa saya katakan demikian? Bahwa salah satu di antara jalan pintas untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menempuh jalan ilmu, dengan menuntut ilmu. Ketika kita duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim seperti ini, maka hakikatnya kita sedang berjalan melalui jalan pintas menuju ke surga. Nabi kita mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan menuju tempat mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia jalan menuju ke surga. Ya, sehingga sering-seringlah, ya rutinkanlah untuk kemudian sering menghadiri majelis ilmu, sering menghadiri majelis ta'lim. Dan orang-orang yang duduk di majelis ta'lim berusaha mendalami, mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang baik. Ya, saya ulangi, orang-orang yang sedang berusaha mempelajari ilmu agama, memahamkan dia dalam urusan agama, memahamkan dirinya dalam urusan agama, maka hakikatnya dia adalah orang pilihan Allah yang sedang Allah pilih untuk menjadi orang baik. Hal ini pun dikatakan oleh Nabi kita SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki pada seseorang untuk menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, akan dipahamkan dia dalam urusan agama. Dan tidak ada cara lain untuk faham urusan agama kecuali dia mempelajari, mendalami, mengkaji ilmu agama itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang mulia, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tema kita hari ini adalah tentang investasi yang tidak akan pernah rugi. Tentu ketika kita mendengar istilah investasi, maka dia adalah sebuah simpanan yang kemudian, ya, simpanan itu suatu saat kita butuhkan. Dia adalah investasi, ya, karena kalau barang yang kita butuhkan setiap saat, maka dia bukan investasi namanya. Tapi investasi adalah sesuatu yang kita simpan saat ini belum kita butuhkan, nanti akan kita butuhkan, walau hakikatnya investasi itu adalah kita butuhkan setiap saat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan investasi yang saya maksud adalah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat setelah kematian kita. Ikhwatal iman rahimahullah, bahwa ya usia kita
Allah Subhanahu wa taala berikan tentu tidak diberikan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat usia memiliki maksud dan tujuan. Usia adalah modal yang Allah berikan untuk kemudian kita bisa menggunakan modal itu untuk ketaatan. Sekali lagi, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini tidaklah diberikan dengan cuma-cuma, tetapi Allah inginkan dengan usia itu kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui usia kita sangat singkat. Usia kita sangat singkat, antara 60 sampai 70. Ya, Nabi mengabarkan itu, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu dzalik. Ada yang lebih tapi sedikit. Maka usia Nabi berapa? 63 tahun. Yuk kita berhitung, karena saya lihat ini di jari-jarinya banyak ada alat-alat untuk menghitung ya. Masya Allah. Berzikir ya. Baik, sekarang kita hitung usia kita, karena ini juga bagian daripada berzikir. Ya, usia kita taruhlah 65 tahun Ibu, ya, karena usia Nabi hanya 63. Usia berapa Allah Subhanahu wa taala mulai mencatat apa yang kita kerjakan dari kebaikan kita dan keburukan kita? Sejak usia balik, ya. Sejak usia balik baru Allah akan menghitung dan mencatat setiap kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan. Hukum itu baru berlaku bagi mereka yang sudah balik. Usia balik kita rata-rata 13 sampai 15 tahun. Ya. Laki-laki, perempuan berapa Ibu? 10 tahun. 9. Oh 9 saya sudah. Baik. Apalagi di zaman akhir seperti saat ini ya. Ya, dorongan untuk membuat orang semakin cepat dewasa itu ya sangat banyak. Taruhlah usia balik kita 10 tahun atau 15 tahun. Maka dari 65 tahun usia kita kurangi usia sebelum balik tinggal berapa? Tinggal berapa Ibu? Ayo. Berapa tadi? Tinggal 50. Ya. Tinggal 50 tahun. Apakah 50 tahun itu kemudian mampu kita maksimalkan menjadi usia produktif untuk beramal soleh? Jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena ada usia tidur kita. Usia tidur kita berapa per hari? 8 jam kali 50 hari. Dapatnya berapa? Yang ahli hitung-hitungan, monggo silakan. Banyak. 50 dibagi 24. Ya. Berapa tahun itu usia tidur? 18. Masya Allah, ya, Hampir 19 tahun. saya pernah hitung 18 tahun. Itu usia tidur. Tidur saja, tidur doang. Silakan dikurang lagi, 50 dikurang 18 tahun. 32. Sisa 32 tahun. Apakah itu usia produktif untuk beramal soleh? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Ada usia bermain, ada usia liburan bersama keluarga, ada usia bercanda, bersenda gurau, mungkin ada lagi waktu malas-malasnya, dan saya yakin ada juga waktu bermaksiatnya di sana. Karena tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Ya, maka kalau kita bulatkan, mungkin usia produktif kita untuk beramal soleh sisa 25 tahun atau 20 tahun antara itu. Maka 20 tahun itu mari kita renungkan kembali, apakah 20 tahun itu kemudian kita manfaatkan untuk sholat, puasa, zakat, haji, ya, kemudian juga bersedekah, berzikir dan seterusnya, membaca Al-Quran. Apakah semua yang kita kerjakan selama 20 atau 25 tahun telah diterima? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena masih banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah harus ikhlas. Ibadah yang kita kerjakan harus ikhlas. Apakah 20 tahun semuanya ikhlas karena Allah? Ya, mari kita renungkan masing-masing. Apakah selama 20 tahun itu ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan petunjuk Nabi? Mari kita koreksi kembali. Dari bacaan Al-Quran kita, dari gerakan kita, ya, dari doa-doa kita dalam sholat dan seterusnya, ini semua perlu kita pelajari kembali sehingga betul-betul ya apa yang kita ibadahi, apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah satu sebagai syarat mutlak. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi sebagai konsekuensi daripada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah.
usia yang sangat singkat itu sebagai renungan awal, ya, maka ini harusnya menjadi perhatian buat kita. Ternyata usia untuk kita beribadah sangat sedikit, sementara perjalanan setelah kematian masih panjang. Satu hari di dunia, atau maaf, satu hari di akhirat seperti berapa tahun di dunia? 50.000 tahun. Satu hari di akhirat itu, kata Nabi SAW, sama halnya dengan 50.000 tahun di dunia. Sementara usia kita hanya 60 sampai 70. Itu pun sudah dikurang-kurangkan tadi, sisa 20 tahun kayaknya. Ya, mari kita renungkan ini. Terus kalau kita mau bandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya, berapa usia mereka? Usia mereka sampai 900 tahun, sampai 1000 tahun, bahkan ada yang lebih usia mereka, panjang-panjang. Makanya para sahabat ketika mendengar hadis Nabi yang tadi saya pertama bacakan, ya, para sahabat merasa sedih. Kenapa? Wahai Rasulullah, kalau seperti itu berarti kita ketinggalan dengan umat-umat terdahulu. Ya, karena secara matematika usia kita memang ketinggalan, hanya 60 sampai 70. Usia umat terdahulu sampai ribuan tahun, ratusan tahun. Maka Nabi kemudian memberikan kabar gembira, menghibur para sahabat. Adapun kalian, adapun umat, ya, umatku, kata Nabi SAW, ya, kalian diberikan usia yang pendek, namun diberikan, ya, keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Apa diantaranya? Ada hari-hari di mana ketika kita beribadah pahalanya berlipat ganda. Ya, diantaranya apa hari yang paling mulia sepanjang tahun? Lailatul Qadar. Ya, hari yang paling mulia atau waktu yang paling mulia, ya, Lailatul Qadar. Ya, dari 12 tahun, dari sepanjang tahun, maka waktu yang paling mulia dan istimewa itu adalah malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau malam itu kita beribadah dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, satu zikir subhanallah itu seperti kita berzikir selama 1000 tahun. Ya, kita sholat 2 rakaat di malam itu, maka sudah sama dengan 1000 bulan, 1000 bulan. Maka itulah kenapa kemudian Nabi dan para sahabat, orang-orang soleh itu mengencangkan ikat pinggangnya, meninggalkan istri-istrinya, ya, di 10 malam terakhir Ramadan karena berburu malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terhitung sejak terbenamnya matahari, terbit maghrib sampai terbit fajar. Jadi bukan hanya sepertiga malam, bukan. Ya, jadi Lailatul Qadar itu terhitung keutamaannya sejak terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Terbitnya fajar. Matahari lagi. Fajar, baik. Masyaallah. Jadi, ya, ini kemuliaan umat Nabi SAW. Apalagi di antara hari-hari istimewa itu, misalnya adalah di Ramadan, ya, selain Lailatul Qadar tadi. Kemudian ada 10 hari pertama bulan apa? Zulhijjah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram. Kemudian ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram? 12 bulan, ayo. 12 bulan bukan Masehi, Hijriah. Ayo kita berhitung, sedang berada di bulan apa kita hari ini? Bulan ini Rabiul Akhir. Ketinggalan ibu ya. Sudah Rabiul Akhir sekarang. Rabiul Tsani orang bilang, ya, Rabiul Akhir. Rabiul Awal udah lewat. Sekarang ini sudah tanggal 14, ya, Rabiul Akhir 14. Ya, Ayyamul Bid sekarang pertengahan bulan. Ya, kemarin seterusnya. Baik. Dari 12 bulan, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Jumadal Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan 9 Ramadan, ya. Habis itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Apa itu? 3 mutawaliyah. 3 itu berdampingan. Yang pertama, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab terpisah beberapa bulan. 4 bulan ini dinamakan 4 bulan haram. Kenapa? Karena di 4 bulan ini diharamkan untuk berperang. Dosa di bulan-bulan itu dilipat gandakan, sebagaimana pahala juga. Pahala akan dilipat gandakan. Nah,
inilah kemudian yang menjadi keistimewaan dan kemuliaan umat Nabi SAW yang menjadi penghibur buat para sahabat ketika itu. Baik, kemudian berikutnya bahwa perjalanan setelah kematian itu masih panjang. Bekal kita sedikit, bekal kita sangat sedikit. Kalau kita mau hitung-hitung, maka kita butuh ya setelah kematian kita. Sementara kematian itu datang tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Adakah yang berpikir usia kita sampai 63 tahun? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada. Ya, itu usia rata-rata 60 sampai 70. Sementara usia kita belum tentu sampai ke sana. Yang lagi viral baru-baru ini, ya kan? Siapa yang meninggal? Vanessa. Siapa? Masya Allah, langsung satu suara Vanessa. Saya nggak tahu tapi ibu yang depan saya. Ya, dalam usia yang masih muda, sedang menikmati kehidupan yang serba kecukupan. Kita lihat seperti apa. Tidak ada yang berpikir bahwa dia akan meninggal di hari itu. Dia pun nggak berpikir, nggak akan pernah terpetik. Maka oleh karena itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adakah di antara kita dalam setiap hari berpikir bahwa besok saya akan meninggal? Ada yang seperti itu? Ya, mudah-mudahan ada. Yang harusnya terus kita usahakan seperti itu. Berpikir bahwa besok kita mau meninggal. Apa fungsinya ini? Ya, bahkan Nabi selalu mengingatkan agar sebanyak-banyak mengingat kematian supaya kita semangat dalam ibadah, supaya kita mempersiapkan bekal kematian itu. Aktsiru dzikra halimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena kematian datangnya tiba-tiba. Kematian datang tiba-tiba. Maka wasiat Nabi bagaimana? Ya, di antara wasiat Nabi, beliau mengatakan ada 3 wasiat. Ya, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Kemudian beliau mengatakan 3 di antaranya, saya sebutkan satu saja. Ya, beliau mengatakan, salatlah engkau seakan-akan salat itu adalah salat yang terakhir. Pernah mendengar nasihat ini? Ya. Ini wasiat Nabi. Salatlah engkau seakan-akan salat itu adalah salat yang terakhir. Kenapa? Pertanyaannya. Nabi berpesan seperti itu karena tentu kita paham, orang yang sholat dan dia merasa sholat itu adalah sholat yang terakhir, dengan orang yang sholat berpikir dia masih akan hidup setelah itu berbeda kualitas sholatnya. Kita yang mau berangkat melaksanakan perjalanan pindah tugas, ya tentu kita akan berpesan, berwasiat, barang-barang perlu dikemas semua, kan begitu. Rumah mungkin dijual karena kita udah tugas jauh, nggak balik lagi, kan gitu. Ya, dengan orang yang mau bepergian, dia melaksanakan tugas tapi akan kembali, tentu berbeda, persiapannya berbeda, pesan-pesannya pun berbeda. Maka Nabi mengatakan, sholatlah seperti engkau mengerjakan sholat yang terakhir. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini hanya mukadimah ya, agar kita bisa terbuka hatinya, berpikir ya, mengevaluasi diri kita, amal-amal kita. Ternyata kita baru sedikit untuk beramal. Ya, sedikit amal kita baru sedikit. Maka kita butuh ketika kemudian ajal itu datang, kematian itu datang kepada kita yang kita nggak tahu kapan datangnya. Ya, karena kematian itu sifatnya datang tiba-tiba, maka kita harus ya memiliki investasi yang kemudian investasi itu bermanfaat untuk kita. Ya, dan terus kita nikmati, terus mengalir, terus bisa memberikan pertolongan kepada kita semua. Ikhwatal rahimani rahimakumullah. Di dalam surat Yasin Allah berfirman, surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah yang mencatat semua yang mereka lakukan. Atharahum, bekas-bekas mereka. Ya, jadi dalam ayat yang mulia ini ternyata Allah tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat setiap bekas-bekas kebaikan dan keburukan. Ya, jadi bekas-bekas langkah kebaikan kita
itu ternyata dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalilnya surat apa? Surat Yasin ayat 12. Yasin ayat 12 yang sering mungkin dibaca oleh ibu sekalian ya. Jadi ini dalil bahwa ternyata Allah bukan hanya mencatat amal kita, tetapi Allah juga mencatat setiap bekas-bekas langkah kebaikan kita dan keburukan. Tafsir daripada ayat ini dalam Al-Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan dalam tafsirnya ada dua maknanya. Yang pertama, bahwa jejak-jejak kaki orang yang beramal itu akan terus mendatangkan kebaikan, bekas jejak kakinya atau jejak kaki untuk melangkah keburukan itu terus akan mendatangkan kebaikan atau keburukan, tergantung dilangkahkan kemana. Ya, dalilnya apa? Kisah dari Bani Salamah. Bani Salamah ini ya suku. Ya, kalau sekarang di sini kita suku. Di zaman Nabi di Madinah ada namanya Bani Salamah. Rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, dari Madinah. Lalu kemudian mereka hendak membuat BTN. Dulu belum tahu BTN. BTN apa kepanjangannya Bu? Ya, BTN maksudnya membuat perumahan dekat Masjid Nabawi. Kenapa? Karena mereka kalau mau sholat ke Masjid Nabawi jauh, agak susah gitu rasanya, sehingga Bani Salimah ini ingin buat perumahan dekat Masjid Nabawi. Terdengarlah berita ini oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, ya, beliau mengatakan dan bersabda kepada Bani Salamah, ya Bani Salamah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum. Wahai Bani Salamah, tetaplah engkau di tempat sana, di tempatmu, karena sesungguhnya ya setiap langkah yang kau langkahkan itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar nasihat ini mereka nggak jadi pindah. Ya, jadi semakin panjang langkah menuju kebaikan, pahalanya semakin banyak. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar ya amal yang dia kerjakan. Semakin susah amal itu dikerjakan oleh seseorang, semakin besar pahalanya. Nah, sedekah yang paling afdal itu kapan? Sedekah yang paling afdal saat kita tidak punya, saat kesusahan. Kapan? Subuh, habis subuh. Sedekah habis subuh. Ya, sedekah yang ya betul sekali. Sedekah dikala kita butuh. Kita butuh barang itu, kita butuh uang itu, kita sedekahkan. Nah, itu sedekah yang paling utama, paling utama. Walau Nabi khusus, abot ya, berat. Makanya pahalanya besar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tafsir yang kedua dari surat Yasin ayat 12 tadi, bahwa maksud daripada bekas-bekas yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Artinya Allah akan mencatat ya setiap pengaruh, setiap andil, ya setiap keterlibatan seseorang di dalam sebuah kebaikan. Ya, keterlibatan kita dalam sebuah kebaikan, maka itu akan dicatat menjadi kebaikan. Dalilnya dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'da kutiba lahu mithlu ajri man amila biha ghaira an yanqusu min ujrihi syai'an. Bahwa barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan, ya barang siapa yang mencontohkan sebuah kebaikan lalu diikuti oleh orang setelahnya, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan orang yang mengikuti tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Maka harus terus menjadi pelopor kebaikan yang terdepan. Harus punya ide-ide apa kebaikan yang belum dikerjakan oleh orang. Saya berikan contoh. Sahabat Bilal bin Rabah. Siapa beliau? Muadzin pertama dalam Islam. Budak pertama yang masuk Islam. Ya, maka setiap ada kumandang azan dikumandangkan sampai hari kiamat, maka Bilal punya saham pahala di sana. Ya, sahabat atau sahabiat pertama siapa yang masuk Islam? Siapa wanita pertama yang masuk Islam? Khadijah. Nggak ada sintinya, wah jangan maaf ya, nggak ada ya. Jadi nggak ada. Silakan dibuka dalam sirah ya. Jadi nggak ada sinting. Yang ada Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kemudian Asiyah
Ya, binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Siapa lagi yang banyak disebutkan Siti Maryam? Nggak ada Maryam. Yang ada Maryam. Buktinya Pak? Ya, di dalam Al-Quran namanya Maryam, nggak ada Sitinya. Khadijah juga. Ya, baik. Kemudian, ikhwatallah, maka ini adalah maksud daripada ya surat Yasin ayat 12 tadi, bahwa setiap bekas-bekas kita, kebaikan maupun keburukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus mengalirkan pahala. Ya. Kemudian selanjutnya, bahwa ketika kita telah meninggal dunia di alam kubur, maka hakikatnya kita setelah tertawan. Hakikatnya kita sedang tertawan. Kita paham tertawan? Tertawan itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bebas. Ya, orang yang meninggal di alam kubur dia tertawan dan dia belum tahu bagaimana catatan kebaikan yang dia kerjakan, bagaimana akhir dan penghujung ya kesudahan setelah alam kubur itu, nggak tahu dia. Tertawan, nggak bisa lagi beramal. Maka salah satu di antara keinginan orang yang mau meninggal itu apa? Ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Ya Allah, ya tangguhkan usiaku sedikit saja yang dengannya aku kemudian akan bersedekah. Itu keinginan orang yang akan meninggal. Keinginan orang yang sudah meninggal, yang terkubur dalam liang lahat, mereka juga punya keinginan. Dan inilah angan-angan yang tak bertepi, angan-angan yang tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, angan-angan yang sia-sia. Mereka mengatakan apa? Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan tardah fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia yang dengannya aku bisa beramal walau sedikit saja, walau satu kali saja apa yang telah aku tinggalkan dahulu. Ya, maka oleh karena itu pada iman rahimani wa rahimakumullah, jasad yang telah terkubur di dalam tanah yang hakikatnya tertawan, ya akan ada jasad-jasad yang terus berbahagia dan mendapatkan pertolongan, terus mendapatkan aliran pahala, terus ya diterangi kuburnya, dilapangkan kuburnya dan seterusnya. Kenikmatan-kenikmatan itu akan dia dapatkan. Siapa mereka? Di antaranya ada 7 yang kita akan sebutkan. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita mengatakan sab'un yajri lil 'abdi, ya sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri. Ada 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir bagi orang yang telah meninggal walaupun jasadnya telah terkubur di dalam liang lahat. Ya, apa yang pertama? Yang pertama adalah man 'allama ilman. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu agama. Inilah yang pertama. Ya, poin yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud ya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, ilmu yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, ilmu yang dapat membedakan antara yang haram dan yang halal, ilmu yang dapat mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Itu adalah ilmu agama. Ya, ilmu yang membuat seseorang semakin takut kepada Allah. Jadi ilmu yang harus kita pelajari, sekaligus ini sebagai pengetahuan buat kita bahwa hakikat orang yang berilmu itu seperti apa sih? Ya, ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Dan hakikat orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang munafik ini, biar gelarnya sudah habis mentok sampai profesor, ya, karena kan sudah nggak ada kelas lagi setelah itu ya, profesor. Tapi kalau nggak takut kepada Allah, hakikatnya dia bukan orang yang berilmu. Para sahabat adakah yang bergelar? Tidak ada. Hakikatnya gelar yang kita pelajari juga itu hanya bagian-bagian kecil dari ilmu-ilmu yang Allah bentangkan di dunia ini. Ya, jadi di hadapan Allah yang terpenting bukan gelar kita. Kita nggak bergelar pun tak jadi masalah. Nggak tamat SD juga nggak masalah.
Tetapi seberapa takut kita kepada Allah, itulah yang paling utama. Ya, dan itu hakikat orang yang berilmu. Biar kita petani, ya, tetapi kemudian takut kepada Allah. Saya berikan contoh kisah di zaman Nabi SAW, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah terjadi ya kekeringan, ya waktu yang panjang tidak turun hujan. Kita lihat sahabat Umar bin Khattab, khalifah kedua yang kesolehannya luar biasa, manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar. Ya, dan tentu masih banyak sahabat-sahabat yang lain berdoa, namun hujan tak kunjung tiba, hujan tak kunjung turun. Lalu kemudian, ya, di sepertiga malam di zaman Nabi nggak ada lampu seperti ini. Jadi masuk tiba-tiba ada orang sholat malam, ya, sahabat yang lain juga sudah banyak yang sholat gitu, ya, sudah sedang berzikir, tiba-tiba datang ada orang yang sholat, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia angkat tangan, ya Allah, hamba mohon kepadamu turunkan hujan sekarang juga. Para sahabat langsung begini kan, kenapa? Bisa-bisanya begitu kalau bahasa kita ya, bisa-bisanya nih dia minta sekarang gitu kan. Maksudnya kan permintaan yang ya mustahil gitu kan, heran gitu, kok bisa minta sekarang juga. Tapi orang ini mengatakan, ya Allah turunkan hujan sekarang juga. Ya, sahabat sebagian diceritakan dalam kisah tersebut ada yang heran, kaget, bertanya-tanya siapa ini orang berani, istilahnya bahasanya langsung seperti itu, memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi itu hakikatnya adalah permintaan yang betul-betul kuat gitu. Memang kalau minta harus kuat, jangan setengah-setengah. Kalau kita punya hajat, mintanya harus kuat, jangan setengah-setengah. Minta yang tinggi sekali ya, jangan setengah-setengah. Minta is'alu al-jannatul firdausul a'la, minta surga yang tinggi, jangan minta surga yang rendah. Ya Allah, yang penting masuk surga. Minta surga yang tinggi, ya, harus yang tinggi. Baik. Kemudian tidak disangka setelah itu kemudian ya terdengar suara apa? Suara gemuruh guntur. Para sahabat langsung kemudian tentu heran, siapa ini saya benar. Dalam kemudian setelah hujan.